jawaban dalam hidupku. Amin, haleluya. Kristus jawaban yang ku perlu. Amin, haleluya. Habib membaptis. Amin, haleluya. Juru selamatku. Haleluya. Oh haleluya. Harapanku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku dalam seluruh hidupku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Bapakku yang sangat ku cinta. Amin, haleluya. Tapi membaptis. Amin, haleluya. Juru selamatku. Amin, haleluya. Oh haleluya. Harapanku. Amin, haleluya. Kristus jawaban, haleluya, dalam hidupku. Amin, haleluya. Kristus jawaban, amin, haleluya, yang ku perlu. Amin, haleluya. Amin, membaptis. Amin, haleluya. Juru selamatku. Amin, haleluya. Oh haleluya. Amin, harapanku. Amin, haleluya. Di dalam Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada damai sejahtera. Serahkan hidupmu, harap padanya. Amin, haleluya. Semuanya akan berlalu. Amin, haleluya. Sesudah ini, haleluya, hidup kekal di surga. Amin, haleluya. Kristus jawaban dalam Mazmur pasal 91 ayat 14, 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Haleluya. Aku akan menyertai dia. Haleluya. Dalam kesesakan. Haleluya. Aku akan meluputkannya. Amin. Dan memuliakannya dengan panjang umur. Amin, haleluya. Akan ku kenyangkan dia. Amin, haleluya. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini firman Tuhan. Di surga mulia, amin, damai sentosa. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan taat melakukan firman Tuhan, dan mari setia, haleluya, cinta kepada Tuhan Yesus, haleluya, sampai langkahku yang terakhir. Amin, haleluya. Kristus jawaban dalam hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan.
kehormatan dan kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah, amin, kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata kelak di surga. Marilah kita semua, amin, cinta, setia dan taat, haleluya, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau buat segala rahmat-Mu, kasih karya-Mu yang besar, mulia, agung. Kami mau selalu memuji, memuliakan nama-Mu yang agung Bapa. Oh haleluya. Tuhan Yesus Juru Selamatku, Tuhan Yesusku, Juru Selamatku. Pakailah hidupku Tuhan untuk tujuan yang mulia. Oh Bapa, marilah Yesus pimpin hidupku, amin, sampai aku masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu. Aku mau cinta, setia dan taat, melakukan seluruh perintah-Mu sampai langkahku, amin, haleluya, yang terakhir, haleluya, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kuduskan kami Bapa. Sebentar izinkan kami baca firman-Mu. Layakkan hamba yang berdosa nih Tuhan. Kami merindu, kami selalu berindu, haleluya, hidup bersama Engkau di dalam firman-Mu. Aku mau setia, haleluya, taat dan cinta Tuhan Yesus. Izinkan aku hamba-Mu membaca firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Sucikan kami sebentar, kami baca firman-Mu. Ampuni dosa hamba, ampun Tuhan. Engkau tolong memberkati kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku. Engkau sentral hidupku Bapa. Aku mau setia dan taat sampai ku jumpa dengan Tuhan Yesus.
sampai aku nanti naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat anugerah Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara masih dipelihara sama Tuhan menjelang hari akhir, yaitu di bulan Januari. Saat ini minggu malam tanggal 30 Januari 2022. Besok adalah tanggal terakhir, tanggal 31 Januari 2022. Dan Januari 2022 kalau kita sudah memasuki lusa hari raya Imlek tanggal 1 Februari, tanggal atau bulan Januari tahun 2022 tidak akan terulang lagi, Bapak Ibu. Maksudnya, setiap kesempatan mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita lebih banyak waktu buat Tuhan, lebih banyak hidup taat kepada firman Tuhan. Jangan ikuti daging, jangan ikuti emosi, jangan ikuti suara manusia, tapi ikuti suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya sumber kehidupan kita, jawaban dalam setiap langkah hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 24, surat Rasul Paulus di kitab Galatia. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa begitu kamu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sebab yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang telah kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku juga tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan kita Yesus. Dan di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tapi rupaku yang tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Karena mereka hanya mendengar bahwa yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan. Ayat 24 terakhir. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Puji Tuhan, kita saat ini malam ini tanggal 30 Januari menjelang hari akhir di bulan Januari tahun 2022.
kita sudah membaca kitab Galatia pasal 1 selama satu pasal dari ayat 1 sampai 24. Ini semua karena berkat Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua yang cinta baca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang paling penting, mari komitmen saudara, Bapak Ibu Saudara bersama saya, mari kita mau taat setia menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, jadikan tahun ini tahun sentral Tuhan, dan jangan sampai Bapak Ibu berbalik jauh dari Tuhan, atau dengan kata lain, jangan menjadi orang yang murtad, mohon maaf ya. Karena Rasul Paulus katakan, jangan sampai kita lari atau jauh atau menyimpang dari ajaran yang benar, yaitu Injil yang datang dari Tuhan. Injil artinya berita kabar baik atau kabar baik. Kabar baik itu datang dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya di dalam Dia terletak sumber kebenaran. Satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, jangan sampai kita terpengaruh, sampai malaikat pun akan mengajar kita memberi kabar di luar Injil, di luar firman Allah, kita tolak. Seperti di ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Tuhan Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injilan. Ini banyak ajaran-ajaran sesat saat ini, banyak sekali Bapak Ibu. Saya tidak perlu sebut satu persatu di sini. Yang jelas, apapun beritanya, yang berita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani tolak. Contoh, misalnya ada ajaran yang mengatakan Yesus Kristus itu manusia biasa, Yesus Kristus bukan juru selamat. Itu jelas ajaran sesat, karena dasarnya firman Allah tidak ada itu. Yang ada firman Allah katakan Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia juru selamat. Contoh, Yesus Kristus adalah Tuhan. Contoh Babe, saya mau baca Injil Lukas pasal 13 ayat 13. Gampang. Injil Yohanes 13 pasal 13 ayat 13. Coba ini gampang, 13 menyatakan Yesus itu Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini Yesus. Makanya kita katakan Tuhan Yesus Kristus. Dan tertulis pula ini suatu bahaya. 1 Yohanes pasal 5:20. Ini jelas Bapak, jelas. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kepengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Udah jelas di sini dikatakan, tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Amin. Anak Allah siapa? Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu lahir untuk kita. Dia mati untuk kita dan bangkit pada hari ketiga. Dan Yesus naik ke surga. Dia akan datang kembali sebagai Tuhan Yesus Kristus, sebagai Allah. Karena dikatakan di sini, Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi, kalau ada sampai ajaran-ajaran yang tidak mengajar, yang sesuai dengan Injil ini, semuanya berarti berita palsu. Ya. Tapi yang jelas semua ajaran termasuk saya bukan memberikan doktrin, tapi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Bapa kita sebagai Tuhan. Tadi sudah saya kasih ayatnya. Injil Yohanes 13 ayat 13. Sebut nama Yesus Tuhan. Benar kata Tuhan, kata Yesus, bahwa aku adalah Tuhan. Dan saya katakan bahwa Yesus adalah Bapa. Benar. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau aku dan Bapa adalah satu, jelas itu logikanya sederhana saja. Jadi kalau kita sebut Tuhan Yesus, maka kita juga sebut Bapa. Dan suatu hari kelak janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai terakhir. Ya, Dia akan datang sebagai Raja di segala raja, Bapak. Wahyu pasal 17 ayat 14 memberikan kekuatan buat kita supaya kita setia sampai akhir. Wahyu 17:14 demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Siapa itu? Kita semua. Yang kita sudah dipanggil sama Tuhan, kita sudah dipilih sama Tuhan, dan yang setia berpegang kepada firman Tuhan, itu Injil tentang Yesus Kristus. Janji Tuhan, orang yang setia sampai mati akan menang, mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Oleh itu melalui firman-firman yang senantiasa kita dengar, firman Allah kita taruh dalam hati kita,
supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan, yaitu mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di surga mulia, amin, haleluya, damai sentosa kekal selamanya, hidup bersama, amin, haleluya, dengan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semua, amin, haleluya, cinta, setia dan taat, haleluya, melakukan firman Tuhan sampai kita berjumpa Yesus, amin, haleluya, di surga mulia, amin, haleluya, damai sentosa kekal selamanya, bersama dengan Tuhan Yesus, haleluya, di surga kekal selamanya. Marilah kita semua, amin, haleluya, setia dan taat, haleluya, melakukan seluruh, haleluya, perintah firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa, sentral kita Tuhan Yesus, sampai suatu hari kelak kita hidup berjumpa di surga bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.